Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan bisa berkumpul dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik mimbar, kami dari DKM Masjid Al-Huda akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 atau bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1444 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Zulkarnain Fadli. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai muazzin yaitu Bapak Haji Sulistyo. Maklumat yang kedua, untuk kajian pekanan Masjid Al-Huda hari Sabtu besok tanggal 17 Desember 2022 ada kajian tafsir, yaitu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Syamsul Kamar, dimulai pada pukul 8.30 sampai pukul 10 pagi. Kemudian untuk agenda rutin pekanan Masjid Al-Huda yang lain, yaitu ada kajian atau ada tahsin tilawah juz 30, yaitu setiap hari Rabu, malam Kamis, dan hari Jumat malam Sabtu, waktunya ba'da salat maghrib. Ya. Maklumat yang selanjutnya, kami menghimbau kepada para jamaah yang masih berada di jalan di luar masjid ataupun yang masih berada di rumah untuk segera melangkahkan kakinya dan untuk segera memasuki ruangan Masjid Al-Huda, karena waktu sholat Jumat akan segera tiba. Dan waktu sholat Jumat pada hari ini yaitu pukul 11:49. Dan kepada adik-adik yang hadir untuk sholat Jumat pada hari ini, untuk tertib tidak ngobrol kepada temannya ketika khatib sudah naik mimbar. Dan ketika nanti pembagian Jumat berkahnya dilakukan di luar masjid. Jadi ketika keluar masjid harap tenang keluarnya dan tertib. Ini saja yang dapat kami sampaikan, beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada untayan kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua masih dapat menunaikan satu kewajiban kita, yakni salatul Jum'ah berjamaah. Dengan niat dan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Jumat kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di dalam ayat ini Allah telah bersumpah, telah mengingatkan kepada kita, di mana Allah mengatakan, dan kami pasti akan menguji kalian. Walanabluwannakum bisyai'im, dengan segala sesuatu,
minal khaufi wal ju', dengan sedikit rasa takut, kata Allah. Tentunya kita takut akan kehilangan harta benda. Kita takut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini kita jalani di dalam kehidupan kita, minal khaufi wal ju', kita takut Allah titipkan kepada diri kita rasa takut, wal ju', rasa was-was, khawatir. Kita khawatir ketika kita menjalani kehidupan, kita dapat kehilangan arah sebagaimana yang telah Allah berikan. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Allah juga telah mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap manusia diberikan rasa takut akan kehilangan harta bendanya. Wal anfusi wath thamarat, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu, kata Allah, wa basyiris sabirin. Allah berikan kepada kita dengan rasa takut, rasa sulit, khawatir, was-was. Tapi Allah telah memberikan satu peringatan, kabar gembira, bahwa kita harus senantiasa bersabar. Makanya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan, selama ini kita dapat memahaminya hanya sebatas kerusakan, kesulitan yang dapat kita terima. Tapi pernahkah kita mengambil hikmah bahwa setiap ujian dan musibah yang Allah berikan kepada setiap hambanya, ternyata ada hikmah yang besar yang tentunya harus dapat kita ambil. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin. Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar atas setiap musibah dan ujian yang diberikan Allah kepadanya. Maka Allah lanjutkan ayat berikutnya. Siapakah mereka orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah jelaskan bahwa orang-orang yang bersabar itu adalah apabila mereka ditimpa musibah, apabila Allah berikan musibah, ujian kepada mereka, mereka senantiasa mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah dari Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan dan hakikat Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Allah berikan musibah, ujian yang bertubi-tubi kepada kita, kepada negeri kita, agar kita dapat mengambil hikmah, agar kita dapat mengambil pelajaran atas setiap peristiwa yang Allah berikan kepada kita. Beberapa bulan yang lalu Allah berikan musibah terhadap saudara-saudara kita di berbagai daerah. Gempa bumi, banjir bandang, dan lain sebagainya. Tentunya kita harus dapat mengambil ibrah, mengambil hikmah atas setiap peristiwa yang Allah berikan. Sebab kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kata Allah, apapun musibah yang kami berikan kepadamu, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita, baik kesulitan harta benda, kekurangan harta benda,
kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, semuanya dapat kita ambil hikmah. Setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, pasti ada hikmah terbesar di balik musibah itu, agar kita menjadi hambanya yang bersabar kepada Allah, agar kita menjadi hamba yang senantiasa kuat dan siap apabila Allah ambil, karena kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat orang-orang yang bersabar. Tatkala ia diberikan musibah, diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah ayat demi ayat yang Allah berikan. Allah ingatkan kepada kita agar kita ke depannya menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, agar kita senantiasa menjadi hambanya yang kuat, yang dapat menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita semua dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.